Yang mau saya kasih tahu sama teman-teman, intinya bahwa pihak kedutaan itu memiliki semua informasi tentang saya. Ada di kedutaan dan mereka tahu alamat saya di sini, mereka tahu saya di sini saya di sini ngapain, mereka tahu, semua tahu. Begitu. Yang tidak mereka tahu adalah bahwa banyak orang-orang muslim di Indonesia yang mencari berbagai macam cara, menggunakan berbagai macam cara supaya saya dipulangkan. Itu yang mereka tidak tahu dan itu yang perlu teman-teman beritahu kepada mereka. Tentu ketika kita memberitahunya dengan santun. Begitu ya. Kalau misalnya yang membuat laporan itu ada 5.000 orang muslim yang membuat laporan ke imigrasi sini supaya saya dipulangkan, maka harus ada juga sekitar 5.000 juga orang-orang Kristen untuk memberitahu pihak kedutaan bahwa orang-orang muslim mencari berbagai macam daya, mencari berbagai macam upaya supaya Edis TV dipulangkan dari Amerika. Begitu. Nah, jadi gerakan teman-teman adalah gerakan Save Edis TV. Ya, teman-teman bisa membawa spanduk, membawa poster, memberikan pemberitahuan, menyampaikan begitu kepada kedutaan di sana bahwa saudara Kristen kami, Edis TV di sana bukan sebagai pelaku kriminal. Dia tidak pernah melakukan tindakan kriminal di Indonesia. Tetapi dia di sana karena ketakutan atau karena sebuah persekusi yang akan dialaminya terhadap dan juga ancaman-ancaman dari para kadrun-kadrun seperti itu. Dan kemudian juga teman-teman menginformasikan juga bahwa sekarang kadrun-kadrun sudah membuat laporan-laporan palsu supaya Edis TV dipulangkan. Ya macam-macam spanduk lah, jangan cuma satu macam tulisan begitu. Save Edis Sidabutar atau Save Edis TV, bukan hanya itu, tapi banyak hal begitu. Nanti teman-teman bisa sampaikan. Apakah ada gitu loh bukti-buktinya bahwa saya itu dipersekusi? Jelas ada nih, sebentar ya, saya kasih teman-teman untuk mengenang kembali ya. Saya akan coba nih, saya ingatkan dari yang dulu sampai yang sekarang nih. Nih, kalau teman-teman masih ingat ini, nih saya simpen ya videonya, coba dengarkan nih. Setan kamu, sekali kamu, dapat kamu. Sekali kamu. Dapat kamu ya. Biar Nah itu satu ya. Kemudian nih, misalnya lagi. Oh, banyak sekali nih. Kalau teman-teman masih ingat nih, lihat nih. Pulang kalau laki-laki kau pulang ya. Iya, kenapa kamu kesurupan begitu? Itu negara bapakmu itu ya, Amerika itu ya. Kenapa kesurupan kamu? Pulang kau ke Indonesia, pulang. Biar ngapa? Tunggu memang kau. Biar ngapa? Mau dimakan kau. Nah, tuh. Tuh, teman-teman lihat panjangnya sendiri. Nah, terus lagi misalnya. Kalau ketemu enggak basa-basi saya. Biarpun dihukum mati saya, kan kutuk kepala kamu. Ku apa? Kupancung kepala kamu. Saya orang Madura nih. Orang Madura saya. Iya, tunjukkan kepada saya satu fitnah terhadap agama Islam. Media ini, wajah saya ketahuan nih. Nah, tuh. Ada banyak sekali teman-teman, yang enggak satu dua ya, ada puluhan belasan video nih. Yang enggak saya simpan lebih banyak lagi tentunya nih. Aku cari kau ke rumah kau. Kapan kau pulang? Mau ngapain? Ku bakar kau hidup-hidup. Ketika kamu nonton saya membahas agama Islam, diskusi antara Islam dan Kristen, tunjukkan satu fitnah saya terhadap agama Islam. Coba. Apa fitnah saya terhadap agama Islam? Muhammad menikahi anak di bawah umur, Muhammad kena sihir, Muhammad nyuruh minum kencing hewan, kencing onta. Yang mana? Yang tidak benar yang mana? Yang dusta yang kata kamu yang mana? Terdiam kan? Loh, yang dusta yang mana, Syafiq? Yang dusta? Berani kau enggak? Di mana rumahmu? Keluargamu di mana? Biar ku cari keluargamu. Wah, tuh banyak kan? Terus mana lagi? Mau yang mana lagi? Mau yang ini? Halo, kamu itu tak kasih tahu ya, tolong kamu jangan menghina Muhammad. Usman, saya tadi sudah meminta kamu, Usman. Coba tunjukkan satu hinaan saya kepadanya. Kamu itu diam. Aku cuma kasihan sama kamu. Kamu ya kalau terus-terusan begini, kamu sekali ke Indonesia kamu habis kamu. Nah, tuh banyak nih. Ya teman-teman tahu sendirilah. Kalian kan jadi saksi. Yang mau saya kasih. Oke Sobat Waras, jumpa lagi dengan Pavel 88 Channel. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam waras.
Yesus Kristus dialah Tuhan dan Juru Selamat, percayalah kepadanya supaya engkau tidak binasa. Karena segala dosa-dosamu, hanya Yesus yang sanggup bebaskan Anda dari dosa, kutuk dan maut dan berikan kepada Anda hidup yang kekal. Dan ingat, di luar Yesus Anda pasti binasa. Ya, kabar mengejutkan kembali datang dari Edis TV yang sepertinya permasalahan ini sangat serius dan Edis TV terancam akan dipulangkan ke Indonesia atas laporan dari Rudy Yohanes dan kelompok-kelompok Islam lainnya yang memang menginginkan supaya Edis TV dideportasi dari Amerika Serikat. Dan akhirnya Edis TV sudah menanggapi laporan-laporan dari Rudy Yohanes dan juga umat Islam lainnya. Ya, dan sangat terlihat Edis TV sepertinya mulai berusaha untuk menyelamatkan dirinya dari laporan tersebut dengan mengajak para pendukung Edis TV dimanapun berada untuk memberikan keterangan. Bahkan mereka sedang membuat petisi untuk mendukung Edis TV, bahwa Edis TV ini sebenarnya adalah korban dari persekusi oleh orang-orang Islam yang ada di Indonesia yang benci dengan siaran Edis TV. Lagi-lagi kawan-kawan, saya tidak sepenuhnya setuju ya dengan statement-statement Edis TV, apalagi beberapa hal yang dia sampaikan mengenai kekristenan itu banyak yang ngawur. Makanya kita sebagai orang Kristen jangan sampai telan mentah-mentah apa yang dikatakan oleh Edis TV. Seperti dia mengatakan bahwa penyaliban Yesus itu adalah rencana iblis. Itu menurut saya sudah sangat-sangat pernyataan yang sangat-sangat salah ya. Lalu Edis TV juga dalam beberapa video saya lihat dia mengatakan Yesus itu punya Tuhan, ya kan? Dan orang Kristen yang tidak mengakui itu katanya ya otaknya miring. Ya itu juga maksudnya pernyataan yang konyol ya. Dan ketika dia ditegur oleh beberapa hamba-hamba Tuhan seperti Ezra Soru, Deki Ngadas, dia malah melawan, dia malah menentang, dia malah mengajak debat para hamba-hamba Tuhan yang menasihati dia dengan kasih. Ya, bukan bukan membenci dia, tapi menasihati dia dengan kasih, tapi dia malah melawan. Ini juga menurut saya suatu hal dari Edis TV yang tidak boleh ditiru. Seharusnya Edis TV ya perlu berkoordinasi, belajar juga dengan hamba-hamba Tuhan seperti Ezra Soru, Deki Ngadas, MYM yang memang sangat mendalami teologi Kristen ya. Dan itu perlu belajar, perlu rendah hati. Jangan sampai kita sudah di atas angin lalu kita merasa ada yang menegur kita dengan kasih, kita mulai angkuh, mulai sombong, tidak mau terima masukan. Itu sangat-sangat salah. Edis TV perlu banyak belajar untuk rendah hati. Memang Edis TV tahu tentang Islam banyak, tetapi bukan berarti Edis TV tidak pernah ya mengatakan hal-hal yang salah, yang keliru tentang iman Kristen. Dan itu menurut saya sangat wajar ketika ada hamba-hamba Tuhan yang menegur dia dengan kasih. Tapi sayangnya, sangat disayangkan ketika Edis TV tidak mau belajar dari para hamba-hamba Tuhan yang sudah senior. Edis TV terkesan sombong, bahkan menentang debat para hamba-hamba Tuhan. Itu menurut saya sangat-sangat, ini saya bicara tanpa tendensi apapun. Saya tidak kenal Edis TV, saya pun tidak pernah ya berkomunikasi dengan Edis TV, tetapi video-video dia sering muncul, sering nongol, dan beberapa saya tonton. Dan menurut saya bagus ya ketika dia berdialog dengan orang Islam. Ya menurut saya apa yang Edis TV katakan tentang ajaran-ajaran Islam itu ya memang tidak bisa dibantah sama orang Islam. Itu menurut saya hal yang memang tidak pantas kalau Edis TV harus dilaporkan, harus dideportasi gara-gara hal itu tidak pantas. Karena memang dia hanya menyampaikan fakta dan umat Islam tidak bisa membantah fakta-fakta yang disampaikan oleh Edis TV. Selain dengan mereka hanya memaki-maki Edis TV dan lain sebagainya. Tetapi sangat-sangat disayangkan ketika Edis TV menjelaskan tentang iman Kristen justru banyak yang ngawur. Ya, dan ketika dia dinasihati oleh para hamba-hamba Tuhan malah marah-marah,
malah dia menantang balik. Ini menurut saya sangat riskan, dan akhirnya ya saat ini terjadi bola liar yang luar biasa ya, dan opini publik yang sangat blunder ya, dan akhirnya Iris TV kurang mendapatkan dukungan menurut saya. Akhirnya dia tuh kurang mendapatkan dukungan akibat ya kesalahan dia sendiri ketika dia tidak mau menerima nasihat dari hamba-hamba Tuhan senior yang sudah lama ya berapologet daripada dia. Nah, itu sih menurut saya. Jadi kita lihat sajalah, kita doakanlah semoga Iris TV bukan hanya mempelajari Islam tapi juga mempelajari iman Kristen dengan benar, sehingga statement dia itu tidak banyak yang blunder ya, tidak banyak yang salah, tidak banyak yang keliru, dan akhirnya itu menjadi bumerang bagi diri dia sendiri ya. Jadi kawan-kawan, itu sih pesan saya kepada Iris TV, supaya Iris TV harus banyak-banyak belajar ya, dan rendah hatilah menerima nasihat dari para hamba-hamba Tuhan yang sudah senior. Jangan merasa karena sudah viral lalu mulai apapun ditantang ya, akhirnya menjadi seperti ini ya. Itu kawan-kawan ya. Dan kepada Rudy Yohanes ya, menurut saya bicarakanlah baik-baiklah gimana caranya ya, saling memaafkanlah kalian berdua supaya keributan ini jangan terlalu panjang. Sangat-sangat disayangkan kalau kalian ribut terus ya seperti ini. Akhirnya uklim yang mendapatkan keuntungan besar ya. Oke, salam waras dan bye-bye, salam.